bahwa kita bisa bertengkar dengan diri kita sendiri. Apabila ada sekelompok ta'ifun, ada sekelompok kecil dari syaitan masuk ke dalam diri kita, baik syaitan manusia ataupun syaitan dari yang halus, yang jin. Maka kolbu ini jika sudah punya basic at-taqwa, ya, maka dia akan bisa menangkap. Oleh karena itu, jika ada yang bertanya, bagaimana cara membedakan antara bisikan syaitan dengan bisikan Allah atau bisikan malaikat atau bisikan murni? Jawabannya sederhana, hal anta minal ladzina taqaw? Apakah engkau orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat ini? Karena ayatnya menyebutkan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ittaqaw, yang takwa kepada Allah, yang hati-hati jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam jiwa, di dalam diri, di dalam kesadaran terdalam. Maka ketakwaan bukan dari baju, pakai rompi, pakai kopiah, pakai tongkat, pakai baju koko, baju gamis, tidak, pakai sarung, tidak. Itu pakaian zahir. Pakaian batin itu adalah ketakwaan yang dia adalah cahaya yang ada di dalam diri. Cahaya itu nanti yang akan cek ada noda masuk, ada kegelapan masuk. Maka sahabat-sahabat karena Allah, ketika Nabi mengatakan istafti qalbak, dialoglah dengan dirimu, mintalah fatwa ke dalam dirimu. Hati-hati dalam meminta fatwa. Sebelum kita mau berbicara dengan diri kita sendiri, berkoneksi dengan batin kita sendiri, maka buatlah kondisi yang disebut kondisi takwa. Para ahli neurologis atau psikolog ataupun dokter-dokter yang berbicara tentang kejiwaan menyebutnya dengan conditioning. Di dalam ilmu zikir disebutkan kaifiyah qabla dzikr. Kaifiyat, kaif itu artinya conditioning. Tata cara mengkondisikan diri supaya terkoneksi dengan nama yang kita sebut dalam berzikir. Maka sahabat-sahabat karena Allah, siapkan diri kita dengan nur ketakwaan, nur kehati-hatian. Maka mulailah setiap kali kita berdialog dengan diri, mulai dengan syahadat. Siapa tahu dalam detik-detik sebelumnya kita pernah kufur secara batin, kufur nikmat, berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, mulailah bertobat. Karena orang-orang yang bertobat itu akan diberikan jalan di dalam kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin terbuka, terbuka, terbuka. Lalu bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada hamba-hamba Allah, yaitu para mursyid, para syekh, para guru. Bacakanlah Al-Fatihah untuk mereka, kirimlah doa untuk mereka. Jika mereka masih hidup, senangkan hati mereka. Dan jangan lupa, semua ilmu mereka bersumber dari baginda Nabi SAW. Maka lanjutnya, bacalah salawat kepada Nabi. Sapalah Nabi dan katakan, Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Lalu mulailah berzikir. Mulailah kemudian berkoneksi dengan diri kita. Sebut nama Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan diri kita. Semakin kita bisa membedakan, ini kalam diri kita yang murni, ini kalam dari syaitan yang rajim. Sahabat-sahabat karena Allah, itulah beberapa bocoran maksud Nabi ketika mengatakan istafti qalbak, berdialoglah dengan dirimu, ambil pelajaranlah ilmu dari kemurnian jiwamu. Semoga kita dijaga dari bisikan-bisikan syaitan. Sallallahu alaihi Muhammad, assalamualaikum.